Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan membahas materi mata kuliah kewirausahaan tentang menemukan peluang usaha. Peluang usaha bersumber dari adanya kebutuhan dari individu ataupun masyarakat. Oleh karena itu, jika kita ingin mewujudkan berwirausaha, kita harus tahu dulu apa yang menjadi kebutuhan masyarakat atau kebanyakan anggota masyarakat saat ini atau di masa yang akan datang. Nah, untuk memahami kebutuhan masyarakat tersebut diperlukan suatu diagnosa ya terhadap lingkungan ya seperti lingkungan ekonomi, lingkungan politik, pasar, persaingan, terus lingkungan politik, faktor politik, teknologi, dan sosial geografi. Nah, lingkungan usaha senantiasanya berubah setiap saat ya dari waktu ke waktu. Bahkan perubahannya itu cukup pesat dan seiring dengan itu terjadi pula perubahan kebutuhan masyarakat. Nah, untuk menemukan peluang usaha yang prospektif, seharusnya kita sebagai wirausahawan senantiasa mencari informasi yang terkait dengan perubahan lingkungan dan kebutuhan masyarakat tersebut. Sumber informasi dapat kita peroleh dari instansi ya, lembaga pemerintah, terus media massa, pasar, atau mungkin melalui wawancara ataupun bertanya langsung ke konsumen ataupun ke masyarakat. Jadi peluang itu senantiasa ada karena perubahan-perubahan yang terus menerus berlangsung baik di tingkat individu maupun di tingkat masyarakat. Nah, kemampuan kita dalam melihat sebuah peluang sangat tergantung dari informasi yang kita peroleh tentang faktor lingkungan usaha. Nah, dalam menemukan peluang usaha yang cocok, kita dapat menggunakan pendekatan-pendekatan ataupun metode. Ya, yang pertama yaitu pendekatan inside out, artinya dari dalam keluar. Nah, bahwa keberhasilan akan dapat diraih dengan memenuhi kebutuhan pada saat ini. Ya, yang kedua pendekatan outside in, ya dari luar ke dalam, artinya bahwa keberhasilan akan dapat diraih dengan menciptakan suatu kebutuhan ya. Kalau inside out itu tadi dia memenuhi kebutuhan saat ini ya. Kalau yang pendekatan outside in ini menciptakan kebutuhan, menciptakan suatu kebutuhan. Materi selanjutnya memilih lapangan usaha dan mengembangkan gagasan usaha tersebut. Nah, setelah mengetahui kebutuhan masyarakat dan berhasil menemukan berbagai lapangan usaha dan gagasan usaha, maka langkah berikutnya ataupun selanjutnya adalah menentukan manakah di antara lapangan usaha dan gagasan-gagasan usaha tersebut yang paling tepat dan paling cocok untuk kita jalani. Ini sangat penting. Mengingat setiap orang itu memiliki potensi ya dan kemampuan diri yang berbeda-beda. Tentunya dalam memilih lapangan usaha dan mengembangkan gagasan usaha, kita perlu menyesuaikan dengan potensi diri kita ya ataupun kemampuan diri kita yang kita miliki tentunya. Nah, kekeliruan dalam memilih sebuah usaha yang disebabkan karena ketidakcocokan atau ketidaksesuaian pada akhirnya akan menjadi ataupun mendatangkan kesulitan, bahkan menimbulkan kegagalan di kemudian hari. Telah banyak fakta yang dapat kita temukan bahwa masih banyak wirausahawan yang memulai sebuah usahanya dengan melihat keberhasilan orang lain dalam menjalankan usahanya ataupun ikut-ikutan gitu loh. Nah, padahal belum tentu orang lain yang berhasil dalam suatu lapangan usaha, kita juga dapat berhasil dengan lapangan usaha yang sama. Mungkin saja orang lain berhasil karena potensi diri yang dimilikinya, ya cocok dengan
lapangan usaha tersebut dan kemampuan dia untuk mengakses informasi terkait dengan usaha tersebut yang dijalankannya. Nah, sebenarnya bisa saja kita mengikuti orang lain yang telah berhasil dalam suatu lapangan usaha. Namun yang harus kita ingat bahwa kita perlu memiliki nilai lebih ya dari aspek kualitas tentunya yang ditawarkan kepada konsumen kita nantinya. Nah, namun kemampuan dalam menawarkan aspek kualitas yang lebih tetap juga terkait dengan potensi diri yang kita miliki. Dalam memilih lapangan usaha yang akan kita geluti ataupun yang akan kita kerjakan, kita perlu mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama, lapangan usaha yang cocok untuk orang lain belum tentu akan cocok dengan diri kita, ya. Yang kedua, lapangan usaha yang pada masa lalu menguntungkan belum tentu pada saat ini masih menguntungkan, ya. Atau lapangan usaha yang saat ini menguntungkan belum tentu kedepannya akan menguntungkan ataupun sebaliknya. Yang ketiga, lapangan usaha yang berkembang baik di suatu daerah ya belum tentu dapat berkembang baik di daerah yang lainnya ataupun sebaliknya. Yang keempat, kita perlu kembali ya melihat dan mengkaji ya kondisi internal dan kondisi eksternal di mana usaha kita akan berjalan ya atau yang akan kita jalankan. Karena faktor internal dan faktor eksternal ini akan sangat menentukan kesuksesan ataupun keberhasilan kita dalam menjalankan sebuah usaha. Faktor internal yang dimaksud seperti penguasaan sumber daya. Sumber daya itu di dalamnya seperti lahan, bangunan, peralatan, finansial, dan lain-lain. Terus penguasaan teknis ataupun keterampilan, penguasaan manajemen dan jejaring sosial yang kita miliki. Nah, sedangkan faktor eksternalnya seperti peraturan pemerintah, tingkat permintaan dan penawaran, terus resiko dan prospek ekonomi baik modal ya regional, nasional maupun global. Nah, selanjutnya langkah awal yang perlu kita lakukan adalah menginventarisir berbagai jenis lapangan usaha dan gagasan produk yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Nah, karena kehidupan manusia dapat berkualitas ketika semua komponen kebutuhannya itu terpenuhi. Mungkin dari langkah awal tadi kita telah menemukan ratusan ataupun bahkan ribuan gagasan usaha. Untuk memperkecil pilihan dalam melakukan analisis berikutnya, maka kita harus menyeleksi berbagai jenis gagasan usaha tersebut yang telah kita lakukan pada langkah pertama yang tadi. Nah, gagasan usaha yang telah kita pilih adalah gagasan yang memiliki prospek secara ekonomi, ya, yang dapat berupa pertimbangan bahwa produk yang dihasilkan merupakan kebutuhan vital ya bagi manusia dengan tingkat permintaan dan harga yang relatif memadai. Nah, selanjutnya alternatif pilihan lebih diperkecil lagi, memilih beberapa gagasan usaha dengan mempertimbangkan potensi diri kita ataupun faktor internal diri kita. Hasil akhir dari langkah-langkah yang telah kita lakukan akan diperoleh beberapa gagasan usaha yang telah terurut berdasarkan prioritasnya. Nah, agar pilihan kita lebih aman dan dapat dikuasai dengan baik, maka kita perlu melakukan yang namanya analisis SWOT, mulai dari pesaing ya dan lain-lain. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian untuk materi kali ini. Lebih dan kurang saya minta maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.